Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki dengan NIM C2015302000. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai pemilihan supplier bahan baku terbaik untuk usaha frozen food. Dalam analisis ini kita menggunakan metode AHP, sebuah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang dikembangkan oleh Thomas L. Saati. Penjelasan dalam metode AHP. Sebelum kita masuk ke hasil perhitungan, mari kita pahami terlebih dahulu 6 langkah atau alur mendasar dalam metode AHP yang saya gunakan. Pertama, identifikasi masalah. Di tahap awal kita menentukan tujuan utama kita, yaitu menentukan dan memilih supplier bahan baku terbaik untuk mendukung operasional usaha kita. Yang kedua, menetapkan kriteria. Kita menentukan faktor-faktor penentu. Di sini kita menyepakati 4 kriteria utama. Yang pertama itu harga, kualitas, ketepatan waktu, dan pelayanan. Yang ketiga, menyusun matriks perbandingan. Kita melakukan penilaian berpasangan atau pairwise comparison antar kriteria dan antar alternatif menggunakan skala Saati 1 hingga 9. Keempat, menghitung bobot agent. Setelah matriks terisi, kita melakukan normalisasi pada kolom-kolom matriks dan mengambil rata-rata barisnya untuk mendapatkan nilai bobot atau agent factor. Kelima, uji konsistensi atau CR. Ini adalah tahap krusial dalam AHP. Kita harus menghitung konsistensi rasio CR. Syarat mutlaknya adalah nilai CR harus kurang lebih sama dengan 10%. Jika terpenuhi, berarti penilaian kita konsisten dan layak digunakan. Yang keenam, skor akhir supplier. Tahap final di mana kita mengalihkan bobot kriteria dengan skor masing-masing supplier untuk mendapatkan rekomendasi terbaik. Selanjutnya adalah penjelasan bobot kriteria dan skala Saati. Berdasarkan hasil analisis pembobotan, kriteria yang paling sensitif dan krusial bagi usaha kita adalah harga dengan bobot tertinggi sebesar 35%. Di posisi kedua ada kualitas sebesar 30%. Disusul ketepatan waktu sebesar 20%, dan terakhir adalah kriteria pelayanan dengan bobot 15%. Penilaian ini ditentukan menggunakan skala Saati. Sebagai acuan, nilai 1 berarti kedua elemen sama pentingnya, nilai 3 berarti sedikit lebih penting, nilai 5 berarti lebih penting, nilai 7 berarti sangat lebih penting, nilai 9 menunjukkan kepentingan yang mutlak. Selanjutnya ada penjelasan contoh matriks dan rumus uji konsistensi. Di bagian tengah slide kita bisa melihat contoh matriks perbandingan untuk kriteria. Sebagai contoh, cara membacanya yaitu jika kita membandingkan harga dengan kualitas, nilainya adalah 3, yang artinya harga sedikit lebih penting daripada kualitas. Sebaliknya, pada baris kualitas versus harga, nilainya menjadi kebalikannya, yaitu sepertiga. Contoh lain, harga versus layanan bernilai 7. Artinya bagi usaha kita, faktor harga sangat lebih penting dibandingkan pelayanan. Untuk memastikan penilaian dalam tabel ini tidak asal-asalan, kita menggunakan rumus uji konsistensi matematika di bawah. Kita mencari nilai agent value maksimum yang didapat dari rata-rata hasil perkalian jumlah kolom dengan bobot. Kemudian kita menghitung konsistensi indeks atau CI dengan rumus agent value max dikurang N dibagi N kurang 1. Terakhir kita mencari CR atau konsistensi rasio dengan membagi nilai CI dengan RI atau random index yang disesuaikan dengan jumlah kriteria kita. Pada tabel referensi
RI. Jika kriteria kita ada 4, maka nilai RI yang digunakan adalah 0,90. Yang terakhir adalah hasil akhir dan kesimpulannya. Setelah seluruh proses perhitungan matematis via eigenvector selesai yang dinyatakan konsisten, kita mendapatkan hasil peringkat akhir supplier sebagai berikut. Yang pertama, peringkat 1 diperoleh oleh Fiesta Meal Food dengan yaitu 47%. Oleh karena itu, Fiesta Meal Food secara resmi terpilih sebagai mitra utama bahan baku usaha kita. Peringkat 2 ditempati oleh Cham Food dengan skor 33%. Peringkat 3 adalah So Good Food dengan skor 20%. Kesimpulannya, dengan menggunakan metode AHP Thomas L. Saatini, keputusan pemilihan supplier kita tidak lagi berdasarkan tebakan atau intuisi semata, melainkan berdasarkan pada data yang terukur dan teruji konsistensinya. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.